Di sebuah desa terpencil bernama Hulu Sungai, yang bersemayam di tepi hutan lindung nan rimbun, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Pak Sugiat. Ia seorang pria yang berkecukupan. Namun kesepian menyelimuti hidupnya sejak sang istri meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan. Rumahnya yang megah berdiri di ujung desa, jauh dari hiruk-pikuk kota, namun kekayaannya tak mampu membeli simpati warga. Sifat kikir dan tingkah laku yang menyimpang dari nilai-nilai luhur membuatnya dibenci, bukan hanya oleh tetangga, tapi juga oleh makhluk-makhluk di sekitarnya, bahkan hewan dan benda-benda di hutan itu memusuhi kehadirannya. Di zaman ketika dunia masih penuh keajaiban, hewan dan benda tak bernyawa memiliki lidah untuk berkata-kata, bercakap-cakap layaknya manusia. Di bawah naungan pohon-pohon tua, mereka kerap berkumpul, berbisik tentang kelakuan jahat Pak Sugiat. Suatu sore, seekor puyuh kecil yang lelah beristirahat di bawah sebatang kayu kopi. Dengan nada penuh keluh, ia mulai bercerita. "Pernah ku bergegas mencari cacing di belakang rumah Pak Sugiat," ujar puyuh. Suaranya lirih penuh luka. "Tiba-tiba, ia melemparku dengan batu. Katanya, cacing-cacing itu sedang bekerja menggemburkan kebunnya. Sungguh kejam." Kayu kopi, yang tubuhnya penuh luka dan lecet, mengangguk. "Paham, kau tak sendiri, puyuh. Lihatlah tubuhku ini bengkak dan terkelupas, karena tali kambing milik si kikir itu diikatkan padaku. Aku tak lebih dari tiang penderita baginya." Puyuh menghela napas, matanya menyipit penuh tekad. "Kalau begitu, kita harus bertindak. Tapi aku terlalu lemah untuk melawan sendirian. Kita perlu sekutu, sahabat yang bisa membantu kita menghentikan kejahatan Pak Sugiat." Mereka pun bergegas menyusuri hutan, mencari teman yang bisa dipercaya. Tak lama, mereka bertemu dengan Kancil, makhluk kecil yang terkenal cerdik, penuh siasat, meski kadang-kadang licik dengan kebohongannya. Puyuh dan Kayu menceritakan niat mereka. Kancil, dengan senyum licik di wajahnya, mengangguk setuju. "Aku akan membantu, tapi kita butuh satu sekutu lagi untuk memastikan rencana ini sukses." Langkah mereka membawa ke sebuah lereng bukit, tempat Napal, segumpal tanah liat yang licin berdiam. Napal sedang termenung, mengenang nasib malang teman-temannya yang dikeringkan oleh Pak Sugiat untuk dijadikan tungku. Kedatangan Puyuh, Kayu, dan Kancil membuatnya tersentak. "Hai, Napal," sapa Puyuh dengan semangat. "Maukah kau membantu kami mengakhiri kekejaman Pak Sugiat, si kikir yang bengis itu?" Napal menghela napas panjang, wajahnya muram. "Kalian pikir aku ini apa? Aku cuma tanah liat yang tak berdaya. Pak Sugiat bertubuh besar dan kuat. Teman-temanku sudah binasa karenanya, kering dan tak bernyawa. Aku tak sanggup menolong mereka, apalagi melawan dia." Puyuh tak menyerah. Dengan mata berbinar, ia memaparkan rencana cerdasnya. "Kita akan menyerang malam ini, saat Pak Sugiat tertidur pulas. Kita masuk lewat lubang kandang ayam. Kayu, kau akan mengetuk pintu dan memukul kepalanya. Napal, kau berdiam di tangga, tubuhmu yang licin akan membuatnya tergelincir. Kancil, kau tunggu di bawah tangga dan serang mata kanannya saat ia jatuh. Aku akan berada di dekat tungku. Ketika ia berusaha mencari korek api dengan mata sebelah, aku akan mengepakkan sayapku, membuat abu beterbangan hingga matanya kelilipan. Di saat ia lemah, Kayu, kau selesaikan tugasmu, hantam dia hingga tak bernyawa lagi." Keempat sekawan itu mengangguk penuh tekad. Malam itu, di bawah tabir kegelapan, mereka menyelinap ke rumah Pak Sugiat tanpa hambatan. Dengan hati-hati, mereka mengambil posisi masing-masing, siap menjalankan rencana. Kayu memulai mengetuk pintu perlahan agar tak mengacaukannya. Tak, tak, tak. Ketukan pertama membangunkan Pak Sugiat. "Ada maling," gumamnya, tapi ia tetap berbaring, menunggu tanda berikutnya. Ketukan kedua terdengar, lebih keras. Ia duduk di tempat tidur, waspada. Jika ketukan itu nyata, pasti ada ketukan lagi, pikirnya. Benar saja, ketukan ketiga menggema. Dengan geram, Pak Sugiat bangkit, meraih korek api di dekat tungku untuk menyalakan lampu. Dalam kegelapan, ia melangkah menuruni tangga. Tanpa disadari, kakinya menginjak Napal yang licin. Eret, ia tergelincir, jatuh dengan suara keras yang mengguncang lantai. Kancil, yang matanya tajam dalam gelap, segera melompat dan menerjang mata kanan Pak Sugiat. Jeritan lelaki itu memecah kesunyian malam, penuh rasa sakit yang menyayat. Dengan susah payah, Pak Sugiat merangkak menuju dapur, tangannya meraba-raba mencari korek api. Matanya yang tersisa berkunang-kunang, namun malang baginya, saat tangannya hampir menyentuh korek,
Puyuh mengepakkan sayapnya dengan ganas. Abu dapur beterbangan, masuk ke mata Pak Sugeng yang kini tak bisa melihat apa-apa. Ia mengerang, kedua matanya perih, air mata mengalir deras. Dalam kebingungan, ia berlari ke sana kemari, tangannya memegang mata yang sakit. Dengan susah payah, ia mencoba menaiki tangga, meraba anak tangga agar tak menginjak napa lagi. Satu anak tangga, dua anak tangga. Namun saat kakinya melangkah ke anak tangga ketiga, sebuah pukulan keras dari kayu mendarat di tengkuknya. Tubuh Pak Sugeng ambruk, napasnya terhenti. Ia tak lagi bergerak. Keempat sekawan berkumpul, berunding di tengah malam yang kelam. Pak Sugeng tak punya ahli waris, kata Puyuh. Kita harus memikirkan apa yang akan dilakukan dengan harta peninggalannya. Mereka memutuskan untuk tetap di rumah itu hingga pagi tiba. Ketika fajar menyingsing, mereka menemui warga desa. Bersama-sama, warga menguburkan Pak Sugeng dengan layak, lalu membagi harta peninggalannya secara adil. Sejak saat itu, desa Hulu Sungai berubah menjadi tempat yang damai, penuh kebersamaan dan kemakmuran.